Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel aku, Wenda Alifullah. Buat kamu yang baru datang, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video manapun yang kamu anggap positif agar orang-orang di sekitar kamu mendapatkan manfaatnya. Perkenalkan, nama aku Wenda Alifullah dan kita ada di sini untuk belajar. Baik teman-teman pejuang NIP, pejuang CPNS, pejuang abdi negara, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu diberikan yang terbaik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan segala aktivitas kalian, khususnya di bulan Ramadan ini. Nah teman-teman, banyak banget sih yang DM sama aku untuk "Kak, ngobrolin PNS lagi dong, dari sudut pandang kakak aja, nggak harus tentang SKB, karena memang sekarang kita lagi ditunda dengan masa SKB yang nggak tahu sampai kapan, jadi akan susah untuk ngomongin SKB, dan semangat kita itu juga udah mulai pada menurun. Aku yakin satu persatu dari kalian udah mulai kayak kapan sih ini gitu, udah menyiapkan amunisi terbaik di awal-awal April ya kan, dimulai dari akhir Maret sampai awal April ketika SKB mau dilaksanakan, tapi ternyata ditunda karena pandemi COVID-19 ini. Udah mulai luntur, udah mulai kayak tergiur untuk mau kerja nih. Buat yang lagi pada masih belum kerja tapi lolos SKB pada nanya, "Kak, gimana dong Kak, aku lebih baik kerja atau aku harus nunggu SKB ini dulu, terbaiknya yang mana nih Kak?" gitu ya. Jadi kita bakal ngomongin satu persatu itu dari kacamataku, kacamata seorang Wenda Alifullah. Baik teman-teman semua, hal pertama yang mau aku sampaikan di video ini kepada kalian semua adalah please banget bantu aku untuk campaign, bantu aku untuk sampaikan kepada para pejuang CPNS di luar sana, please banget untuk berhenti membagikan berita-berita yang kredibilitasnya kurang dipercaya, yang judulnya itu provokatif terkait dengan SKB CPNS. Ya, misalnya kayak sejauh ini ya, berita resmi dari BKN kan kita bisa akses sama-sama ya, jadi carilah berita dari situs-situs terpercaya, dan kita udah tahu sejauh ini pemerintah itu menunda. Cuman berita itu seperti biasa, media itu selalu digodok supaya kemasannya menarik, isinya sama, intinya SKB-nya ditunda, tapi judulnya SKB akan dibatalkan, atau siap-siap yang ranking 2 dan ranking 3 menderita, tapi ujung-ujungnya pakai question, pakai tanda tanya di belakang, kayak gitu loh. Jadi judul-judul yang provokatif yang bikin orang klik itu tujuannya memang itu untuk menarik pembaca gitu ke artikel tersebut. Sama kayak YouTube juga gitu, dengan diberikan judul-judul yang viral apalah itu tujuannya memang untuk menarik penonton untuk klik di link tersebut gitu. Cuman please jangan di-share ketika kita udah berhasil baca, terus isinya ternyata ya intinya SKB-nya ditunda, atau ada berita hoax yang menyatakan bahwa di suatu wilayah katanya akan diambil ranking satunya aja gitu. Please, sekarang itu integrasi seleksi CPNS itu terpusat, jadi nggak ada bisa keputusan daerah sendiri memutuskan ini itu gitu. Bahkan pada tahun lalu aja ketika terjadi kesalahan-kesalahan yang terjadi di daerah, itu ya tetap harus pusat yang memutuskan. Misalnya ketika di daerah Sumatera Selatan atau Sumatera Barat ada kesalahan pengisian formasi dari peserta itu mengisi untuk formasi umum, sementara dia pakai kursi roda, dan itu harusnya masuk ke formasi disabilitas, dan dia berhasil lolos di formasi umum sampai akhir, sampai beres SKB dia berhasil lolos, dan ketika diverifikasi ternyata si pesertanya tuh punya kekhususan kan gitu, harusnya dia ngambil ke formasi disabilitas kayak gitu. Itu kan jadi kendala, jadi permasalahan. Daerah nggak bisa memutuskan gitu, apakah ini harus tetap diangkat aja atau dia berhasil lolos untuk yang umum gitu kan. Berarti yang umum kan kalah bersaing dengan yang disabilitas gitu. Cuman di satu sisi lagi formasinya kebetulan adalah tenaga medis, artinya butuh mobilitas tinggi gitu. Cuman karena beliaunya tidak sanggup, tentu daerah memikirkan hal itu. Akhirnya permasalahan ini kan dilemparkan ke pusat. Jadi nggak bisa daerah itu memutuskan sendiri, termasuk untuk keputusan mengangkat CPNS ini. Setahu aku, dari kacamata aku seperti itu. Ya, walau bisa ketika nanti pemerintah mengetuk hal baru gitu, bahwa bebas deh sama daerah tertentu yang memang kondisi SKB-nya udah bisa dilaksanakan, silakan dilaksanakan, misalnya seperti itu gitu loh. Cuman ya sejauh ini tuh tidak seperti itu. Jadi mohon untuk tidak menyebarkan ini yang sifatnya adalah provokatif ya. Walaupun kalau dari kacamata aku, sekarang itu teman-teman semua, teman-teman yang udah berhasil lolos ke SKB dari puluhan atau ratusan ribu formasi, artinya dengan ratusan ribu calon peserta SKB, ini kan berarti peluang nggak sih? Peluang untuk menaikkan feed berita, menaikkan views berita. Kenapa? Karena
posisi kita, posisi kalian, posisi teman-teman semua saat ini adalah posisi rentan yang dirasakan oleh sebanyak banget orang, dimana kita bingung ini mau sampai kapan, ini mau sampai sejauh mana, ini mau nunggu seberapa lama. Itu adalah masa-masa strategis, masa-masa dimana kita ketika dengar berita dikit tentang SKB, kita mau langsung serbu link itu, dengar informasi sedikit tentang ini, kita mau tahu itu gitu loh. Jadi itu hal-hal yang dimanfaatkan kemudian oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah kemudian kalau misalnya kitanya tidak bisa mencari informasi yang udah berhasil kita dapat, boleh nih kita kepo, tapi ya udah keep aja sama diri sendiri kalau beritanya nggak benar gitu. Kadang nggak, kadang banyak banget yang kepo berita kayak gitu, kemudian di share di grup ya, di share di grup untuk teman-teman gimana nih pendapatnya gitu ya. Nggak tahu ini yang bikin berita itu dia atau bukan, admin dari si situs itu dia atau bukan, cuman dalam hati aku kayak ya udah sih, kan intinya ditunda, kenapa harus diperkeruh dengan judul yang provokatif yang kayak gitu teman-teman. Itu satu yang mau aku sampaikan sama kalian, satunya aja udah panjang banget ya. Kemudian yang kedua yang paling banyak masuk adalah kawan bahas tentang kartu prakerja dong yang dikaitkan dengan teman-teman CPNS, menurut pandangan kawan gimana. Kayaknya channel ini emang cocok ya untuk bahas-bahas kajian tentang pemerintah gitu, rasanya lebih ya lebih pas gitu. Baik, aku akan coba untuk soroti dari kacamata aku. Pertama, kartu prakerja itu adalah kebijakan yang baik. Di luar kontroversi, banyak hal yang aku juga ikutin, dimulai dari pemilihan mitranya, kemudian dimulai dari gonjang-ganjing sana-sininya, dari proses rekrutmen atau seleksinya yang katanya tinggal comot dan lain sebagainya. Itu di luar itu, kita fokus ke tujuannya. Kartu prakerja ini adalah baik. Kartu prakerja ini adalah baik, cuman kemudian menjadi kurang tepat sasaran karena kemudian kurang menjadi maksimal karena diberlakukannya ini di saat kita masa COVID, dan ini dilaksanakan sebenarnya gunanya adalah untuk, kalau dari kacamata aku ya, gunanya adalah untuk coba untuk mengcover, menutupi teman-teman yang mulai dirumahkan, teman-teman yang mulai di PHK oleh perusahaannya, kayak gitu loh. Jadi kan ini kan Indonesia kan sekarang lagi banyak banget orang-orang nganggur. Ya, orang-orang nganggur yang tidak ada pekerjaan karena putus kontrak dengan perusahaannya gitu loh. Jadi ini tiba-tiba kebijakan ini dimunculkan sekarang nih, jeder gitu kan, silakan nih kartu prakerja ikutin gitu loh. Kayak gitu, itu kan menjadi kurang maksimal, berasa kurang matang ya, seperti itu dengan banyak juga ya, salah satunya ada banyak pendapat, khususnya adalah jurnalis senior yang dia menuliskan bahwa sistemnya ini terlalu gonjang-ganjing. Di situ aku pernah baca pendapat dia seperti itu. Nggak salah juga gitu, nggak salah juga pendapatnya gitu, bener juga gitu, bahwa ya ini adalah hasil yang coba dilakukan semaksimal mungkin oleh pemerintah untuk mengcover warga negaranya yang sedang kesulitan. Diberikanlah kartu prakerja, cuman proses di dalamnya memang kurang baik, ya kita akui memang kurang baik, dan itu akan menjadi evaluasi khusus harapannya ke depannya untuk program-program yang lainnya akan seperti itu. Kalau teman-teman CPNS calon ya, CCPNS, calon pegawai negeri sipil pada ikutan kartu prakerja, boleh nggak sih Kak? Menurut aku boleh, selama memenuhi syarat. Syaratnya yang benar-benar dituliskan ya, jangan main-main. Kayak misalnya kita sebenarnya udah kerja, nggak layak buat dapet itu, tapi kita coba daftar demi untuk nyoba. Alasannya please jangan yang kayak gitu-gitu. Karena setiap kita berhasil berarti ada satu kursi yang digugurkan demi untuk kita. Itu harapan aku. Jadi teman-teman yang memang ngerasa belum ada kesibukan, belum ada kerjaan, boleh daftar itu, silahkan. Itu meningkatkan kualitas dan kapabilitas diri. Terkait dengan pemberitaan atau komentar teman-teman yang mengatakan bahwa belajarnya tentang TOEFL Kak, belajarnya tentang kemampuan dasar, kemampuan public speaking atau apalah yang bisa kita cari sendiri dengan gratis di YouTube, cuman itu bayar 5,6 atau 5,8 triliun dananya dihabiskan untuk itu. Ya nggak usah terlalu disorotin ke sana gitu, karena pasti mitra kerja juga untuk memproduksi videonya, mereka juga perlu effort yang besar gitu. Karena insya Allah sih kayaknya aku jamin video-video itu tuh pasti kualitasnya juga akan jauh berbeda dengan video-video gratisan, sepertinya sih gitu loh. Karena aku juga belum lihat, karena aku nggak tahu ya isi kartu prakerja dan pelatihan seperti apa, cuman dari kayaknya gitu ya, karena dari mitranya aja kayak Ruang Guru gitu. Aku kan kebetulan pernah makai juga Ruang Guru untuk yang pelatihan gurunya gitu, kayaknya memang videonya lebih menarik dan beda gitu dengan video-video yang gratisan, istilahnya seperti itu. Jadi
ya udah silahkan diambil ilmunya saja. Kalau ada yang negatif silahkan disoroti. Kemudian kalau teman-teman nanti berhasil menjadi seseorang yang bertugas untuk mengambil kebijakan, kedepannya ini menjadikan bahan evaluasi untuk kebijakan-kebijakan yang lainnya, kebijakan-kebijakan yang kelak ada di tangan kita semua menjadi tertangani dengan baik dan menjadi keputusan yang baik. Kemudian lagi nih yang mau aku soroti banget dari kalian semua adalah yang suka banyak banget DM adalah, "Kak, motivasi aku dong, semangat aku udah mulai menurun nih untuk SKB. Aku udah mulai lelah, aku udah mulai nggak tahu harus kayak gimana. Kadang aku mau coba untuk terus belajar tapi aku bosen karena nggak tahu sampai kapan ini tuh bakalan digantung." Jawaban aku adalah, it's okay untuk lelah, nggak masalah untuk lelah. Nggak masalah untuk bosen, nggak masalah untuk berhenti sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, nggak masalah untuk berhenti seminggu, bahkan nggak masalah untuk istirahat dulu, nggak masalah untuk menjauhkan hal-hal berbau CPNS dan SKB dulu dari kehidupan kita, nggak ada masalah menurut aku. Kenapa aku bilang kayak gitu ya tadi? Karena aku juga setuju sama kalian, karena saat ini genderang perang kita tuh belum tahu mau dimulainya kapan, kayak gitu. Cuman saran terbaik aku adalah walaupun kita lelah, kita capek, tapi habis itu kita bangkit, kita ulas lagi, kita belajar lagi. Karena siapa tahu saingan kita, seperti biasa aku bilang, siapa tahu saingan kita juga dia sedang mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kita nih pingin leha-leha, kita pingin santai-santai, ternyata dia selama proses ini malah terus-terusan belajar. Karena dia ngerasa materi cakupannya terlalu luas, karena banyak jurusan yang boleh daftar di instansi atau di formasinya, dia mulai belajar satu persatu lebih luas lagi, kayak gitu loh. Jadi kalau jadi aku tuh kayak ada di middle gitu, di tengah-tengah, dimana nggak apa-apa kok lelah, aku juga suka gitu. Kayak sekarang aja aku jenuh, aku lelah gitu kan, karena nggak tahu kapan nih SKB-nya gitu, nggak ada masalah gitu. Cuma nanti ketika udah sekali tahu, ya kebut dengan gaspol. Atau capeknya sehari 2 hari, nanti hari ketiga belajar, capek lagi 2 hari belajar, di jadwal. Kalau yang biasanya selama ini jenuh itu kan sebenarnya perkara yang diulang terus-menerus secara berkesinambungan ya, signifikan dan jaraknya tuh cepat gitu ya. Kita akali dengan misalnya 3 hari sekali atau seminggu sekali harus belajar, yang kayak gitu-gitu sih. Itu adalah strategi dari kita masing-masing sih, kayak gitu ya teman-teman. Jadi jawaban aku adalah nggak masalah, it's okay kalau kita mau capek, it's okay kita lelah, it's okay kita mau stop dulu, mau bernafas dulu, mau nggak mikirin ini dulu, nggak ada masalah, kayak gitu. Kemudian lagi aku mau sampaikan sama kalian adalah tentang kerja. Gimana ya Kak kalau kerja gitu kan? Kerja ini sebenarnya aku bingung sih untuk jawabnya, karena ada perusahaan-perusahaan yang jaminannya itu adalah ijazah. Ijazahnya itu haruslah ditahan gitu ya, 2 tahun, 3 tahun selama masa kontrak, yang kayak gitu-gitu rasanya harus dihindari ya. Cuman kalau bisa cari kerja adalah kerja-kerja yang tidak mengikat, artinya ketika nanti kondisi kita berhasil di SKB, lolos dan ya kita nggak akan kesulitan untuk ngambil kembali berkas-berkas atau ijazah-ijazah kita, karena sekarang banyak juga perusahaan, yayasan yang tidak merugi gitu loh. Bahkan untuk guru aja ada teman aku yang kerjanya kayak gitu, dia daftar, kemudian kontraknya adalah kamu akan jadi guru yayasan 2 tahun dan selama itu ijazah kamu akan ditahan. Itu kan sesuatu yang kayak untuk kita yang sedang memperjuangkan ini kan, nanti ketika kita lolos kayak gimana kan, kayak gitu kan. Walaupun ketika nanti pemberkasan itu ya fotokopinya doang yang dikasih ke sana gitu, nggak akan diminta yang aslinya gitu. Cuman kan rasanya ketika ijazah kita masa ditahan sih ketika kita sudah kerja di suatu instansi tertentu, kan rasanya aneh kan, kayak gitu. Itu sih gitu. Kalau mau tricky, mau pingin nyobain, toh yang diambil kan cuman ijazah aslinya. Aku masih punya fotokopian dengan legalisir yang banyak. Mau coba-coba kayak gitu ya silakan, terserah kalian, keputusan pada kalian itu. Nah teman-teman, itu tadi ya sekilas dari perkataan aku kepada kalian semua yang pada chat, yang pada komen, Kak bahas PNS lagi dong, udah mulai butuh disuntik lagi nih. Nah ya ini tadi untuk mengingatkan kalian bahwa hati-hati dan terus berusaha di luar sana. Kenapa? Karena siapa tahu lawannya juga tiap hari belajar, jadi kamu juga harus tiap hari belajar. Kak tapi aku jenuh, boleh nggak kalau aku istirahat dulu? Silakan istirahat dulu, nggak ada masalah, tapi habis itu harus fight, harus bangkit lagi. Aku bingung nih Kak, boleh ikut kartu prakerja nggak ya? Ikut aja, nggak ada masalah, tapi selama kamu memenuhi syarat, jangan sampai kamu merebut hak orang lain yang lebih berhak di situ, kayak gitu. Kemudian lagi, Kak aku pingin kerja nih, kayak gimana dong bagusnya, kerja nggak ya? Tadi ditimbang-timbang dulu nih kerjanya kira-kira bakal gimana, bakal mempersulit ke depannya atau tidak gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu rezeki kita, siapa tahu kita berhasil lolos kan, kayak gitu. Makanya
ya sekarang usaha terbaik aja dari kalian sendiri. Kalau bingung silahkan istikharah, silahkan sholat, silahkan minta petunjuk sama Allah, karena insya Allah Allah bakal kasih yang terbaik sama kita dan akan dibocorkan lewat istikharah. So terus berbuat baik supaya kebaikan kita mampu mengantarkan kita ke posisi yang lebih baik dari posisi kita saat ini. Dan ini pesan aku untuk menyemangati diri aku sendiri juga sih. Aku tuh lagi belajar untuk menerapkan kalimat ini loh teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa kita pelajari bersama-sama, bahwa jangan pernah memandang ke atas kalau kemudian bikin kita iri. Jangan pernah memandang ke bawah kalau kemudian membuat kita sombong. Kalimat itu tuh dalam beberapa minggu ini tuh sedang menghantui aku dan sedang aku coba untuk cerna manfaatnya, cerna benefitnya, kepositifannya, kenegatifannya. Jadi aku sedang coba cerna kalimat itu. So, kalau menurut kalian, kalau menurut teman-teman semua, kalimat itu artinya gimana sih teman-teman? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya? Apa hal terbaik yang bisa kita lakukan kalau kita berkaca dari kalimat itu? Aku ulang sekali lagi ya, jangan pernah melihat ke atas kalau akan membuat kita iri, jangan pernah melihat ke bawah kalau akan membuat kita sombong. Terima kasih teman-teman, ditunggu responnya. Semoga kalian yang nonton video ini sampai akhir dimudahkan Allah urusan-urusannya. Sampai ketemu di video berikutnya, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.